warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dari program studi produksi tanaman pangan kelas PTP 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO sudah berdampak global terutama di bidang ekonomi. Sebelumnya, Cina adalah negara pertama yang terindikasi terdampak virus COVID-19 dan itu sudah mengontraksi perekonomian Indonesia. Jadi, setiap 1% perekonomian Cina turun, perekonomian Indonesia juga turun sekitar 0,2%. Sehingga kemungkinan besar ini juga berdampak pada perekonomian global. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia salah satunya adalah kelangkaan bahan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia mengimpor bahan-bahan baku dan bahan kebutuhan pokok dari luar, terutama dari Cina salah satunya. Dan pada akhirnya kita akan melihat beberapa kebutuhan kita terdampak akibat kita impor barang-barang dari luar. Kelangkaan dari impor terutama bahan-bahan baku itu akan mengontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi menciptakan nilai tambah. Karenanya, jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, ini akan berdampak negatif pada perekonomian di Indonesia. Di sektor keuangan misalnya, ada dampak capital outflow yang sangat signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir, kita melihat bahwa IHSG sudah masuk zona merah, dan di sini juga kita bisa melihat di negara-negara maju seperti di Amerika misalnya sudah mulai terdampak. Data penjualan real yang dikeluarkan Bank Indonesia sudah mengalami kontraksi 0,3% pada bulan Januari 2020. Penjualan mobil selama bulan Januari sampai Februari turun 2,4%. Indikasi turunnya konsumsi swasta juga diberikan dengan anjloknya perjalanan pariwisata baik domestik maupun internasional. BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun 7,62% pada Januari 2020 dibandingkan dengan bulan Desember 2019. Sedangkan wisatawan lokal turun 3,1% pada periode yang sama. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya COVID-19 yang masuk di Indonesia sejak Maret 2020. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat memberikan pengaruh yang begitu besar bagi ekonomi di Indonesia. Himbauan pemerintah untuk physical distancing, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan membuat jumlah angkatan kerja di Indonesia menganggur menjadi meningkat, yaitu menjadi sebesar 9,77 juta orang. Hal ini berimbas pada perekonomian di Indonesia. Center of Reform on Economic atau COR membuat laporan tentang kondisi ekonomi di Indonesia saat pandemi COVID-19. Lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang sangat tinggi dalam sebulan terakhir ini sangat mengkhawatirkan. Respon pemerintah dan masyarakat dengan melakukan upaya pencegahan seperti penutupan sekolah dengan belajar di rumah, penutupan dan pembatalan berbagai event baik pemerintah maupun swasta, membuat perputaran ekonomi di Indonesia semakin melemah atau melambat. Konsumsi swasta yang hampir menyumbang 60% pergerakan ekonomi di Indonesia dipastikan akan mengalami kontraksi. Penjualan retail baik di pasar tradisional maupun di pasar modern juga akan mengalami penurunan. Peneliti Institute for Development of Institute for Development of Economic and Finance atau INDF, Nailul Huda menyatakan sepanjang tahun 2020 perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan yang sangat signifikan, yaitu di bawah 5%. Dampak dari minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan angka pengangguran akibat
PHK selama pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID di Indonesia adalah musuh yang tidak terlihat karena tidak ada yang tahu berapa lama COVID ini akan hilang. Lonjakan jumlah penderita terinfeksi COVID Corona di Indonesia semakin meningkat. Pada hari ini tanggal 8 Januari 2021, jumlah kasus COVID Indonesia mencapai 10.611 kasus. Hal ini membuat semakin melamanya perekonomian di Indonesia. Nailil Huda juga menilai perekonomian Indonesia tahun ini, tahun 2021, ditentukan oleh efektivitas vaksin COVID-19 yang baru berjalan di bulan Januari. Sebagaimana yang kita tahu bahwa vaksin COVID-19 baru didistribusikan ke daerah-daerah pada bulan Januari ini. Langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dalam menangani COVID-19 yaitu dalam jangka pendek, pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga, kita berbicara mengenai relaksasi impor maupun relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku begitu bahan baku industri dan juga kebutuhan bahan konsumsi. Selanjutnya dengan menjaga stok pangan, stok kebutuhan pokok dan juga stok kebutuhan bahan industri tetap ada dan tidak kehabisan. Nah, itu jangka menengah. Pemerintah Indonesia selain juga mencari pasar baru selain Cina untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian melakukan intervensi kebijakan, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter. Mungkin dalam hal ini daya beli masyarakat tentunya akan terdampak dengan adanya shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Dari kebijakan fiskal, pemerintah dapat memberikan kartu prakerja, bantuan tunai langsung atau BLT terhadap kelompok-kelompok yang paling rawan terdampak virus COVID-19. Mungkin dalam kebijakan fiskal pemerintah sudah melakukan hal-hal tersebut. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga pada tahun ini dengan adanya vaksin COVID-19 yang sudah didistribusikan ke daerah-daerah seluruh Indonesia, membuat penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin menurun dan hilang, dan juga berdampak pada perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.